Shalom, selamat sore. Yesus memberkati kita dalam memasuki minggu yang pertama dari masa sengsara Tuhan Yesus Kristus, Sunday Night. Satu minggu masa Prapaskah. Ini adalah minggu yang pertama. Kita akan memasuki beberapa minggu ke depan ini dalam suasana untuk menyambut Paskah melalui masa-masa menghayati masa-masa sengsara Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini sudah dimulai dengan satu minggu yang disebut dengan Rabu Abu. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar ini ya, satu hari yang disebut dengan Rabu Abu. Dalam tradisi Gereja Katolik ini sangat kuat. Tetapi Presbyterian Church juga menggunakan atau memakai minggu ini sebagai minggu awal atau hari Rabu Abu ini sebagai awal dari mulainya satu minggu yang kita sebut dengan Sunday Inline atau minggu-minggu sengsara masa-masa Prapaskah Yesus. Nah, tahun depan kita berharap bahwa kita akan mengadakan ibadah ini, mungkin dibuat pada malam hari, karena Presbyterian Church PCUSA membuat liturgi khusus untuk ini. Dan sebenarnya sayang kalau kita tidak ambil bagian di dalam pelayanan ini, sehingga mungkin tahun depan kita akan rancang bersama untuk kita boleh beribadah bersama-sama dalam ibadah Rabu Abu. Karena apa? Karena penting sekali. Masa beberapa minggu ini disebut dengan masa sengsara Tuhan, masa Prapaskah, karena di dalamnya kita diminta untuk menghayati kembali akan panggilan kita sebagai orang percaya. Masa-masa ini adalah masa-masa renungan, refleksi. Seperti lagu tadi, setiakah kita sampai akhir? Jadi secara khusus minggu ini disebut dengan minggu masa Prapaskah, masa-masa penghayatan untuk mengingat kembali, merenungkan kembali arti panggilan kita sebagai orang percaya. Disinilah juga pertobatan itu terjadi. Masa-masa ini kembali kita melihat mungkin ada hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Masa disebut dengan masa-masa pertobatan. Ada puasa. Ada hal yang dalam masa-masa ini dalam gereja-gereja tertentu, gereja Katolik, bahkan gereja Protestan yang saya tahu di beberapa tempat memasuki masa-masa ini dengan masa-masa puasa. Meskipun puasanya tidak seperti saudara-saudara dari Muslim, tetapi masa-masa ini dihayati sebagai masa-masa puasa, yaitu masa di mana kita mengekang hawa nafsu kita. Nah, saudara, ini sangat menarik. Oleh sebab itu kita memasuki minggu pertama masa sengsara ini dengan kembali diingatkan pada satu firman Tuhan, yaitu tentang proses pembaruan hidup. Masa sengsara yang tadi saya katakan Sunday Inline itu masa kita boleh melihat panggilan kita sebagai orang percaya, ada pertobatan, ada puasa, ada hal yang membuat kita merenungkan kembali arti hidup kita, di mana di dalamnya kita akan masuk pada satu proses pembaharuan hidup. Nah, yang menarik bahwa hari ini firman Tuhan minggu pertama ini dalam masa sengsara Tuhan ini, kita diingatkan pada satu cerita yang saya kira kita sudah sangat tahu, kita sangat kenal cerita ini, yaitu di mana Nuh, tadi dalam cerita anak-anak itu menarik sekali, dengan keluarganya kemudian menyiapkan satu perahu, dan kemudian ketika air bah datang mereka selamat. Ceritanya sangat sederhana. Satu keluarga bersama anak-anak, bahkan seluruh binatang-binatang yang ada diselamatkan dari air bah. Tapi sesederhanakah itukah pengertiannya? Saya kira tidak. Karena ini bicara tentang pembaharuan bumi, pembaharuan kehidupan di bumi ini. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pembaharuan terjadi terhadap bumi. Kenapa? Karena bumi dan manusia pada saat itu dikatakan sudah sangat rusak. Jadi kalau saudara membaca di dalam Kejadian pasal 6 ayat 11 sampai 13, cobalah cek di situ bagaimana Allah melihat manusia sudah begitu rusaknya. Bahkan bumi ini, alam semesta ini begitu rusaknya dengan kelakuan manusia. Padahal kalau saudara baca Kejadian pasal 1, pada bagian terakhir dikatakan bagaimana Allah menciptakan manusia dan bumi.
Allah melihat bahwa semuanya sungguh amat baik. Bukan baik saja, tetapi sungguh amat baik. Tapi saudara perhatikan ketika masuk dalam Kejadian pasal 6, betapa rusaknya bumi, betapa hancurnya bumi, betapa suasana bumi itu sangat tidak menyukai hati Allah. Dan oleh sebab itu maka harus ada satu perubahan, harus ada sebuah sesuatu yang membuat bumi ini kembali menjadi baik. Caranya bagaimana? Allah menghabiskan semua yang buruk itu dan kemudian mengganti dengan sesuatu yang baru. Tetapi di tengah-tengah yang buruk itu ada satu keluarga, ada satu pribadi dan satu keluarga yang ternyata mereka hidup di dalam Tuhan, yaitu keluarga daripada Nuh, keluarga Nuh. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, seperti cerita sekolah minggu tadi dikatakan bahwa Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Kita sudah tahu ceritanya. Nuh, saudara ingat umurnya berapa? Nuh ini usianya paling menakjubkan, 950 tahun. Berita tentang dia harus membuat perahu itu diperkirakan pada saat umurnya sekitar 400-an. Jadi saudara, ada sekian abad kemudian, saudara nggak usah tanya kenapa bisa begitu ya. Jangan tanya sama saya, repot itu nanti jawabnya. Tapi dikatakan bahwa dalam kira-kira usia 450 tahun, Nuh diminta untuk membuat perahu. Di mana orang-orang sudah pikir bahwa ini ngapain orang buat perahu di tengah bukan di daerah pesisir dan sebagainya. Ngapain bikin perahu, ini orang gila. Tetapi Nuh taat untuk melakukan itu. Mengapa? Karena dia tahu Tuhan akan menghabiskan bumi ini dan menggantinya dengan sesuatu yang baru. Nah, tapi yang menarik adalah pembaharuan janji Allah ini. Waktu kita cek lagi di dalam Alkitab, kita baca lagi. Selama ini kita hanya mengerti bahwa pembaharuan atau janji Allah bahwa ketika air bah, ini kan cerita pada sesi bahwa air bah itu surut dan kemudian Nuh diselamatkan, dan kemudian Allah berjanji bahwa tidak akan, firman Tuhan katakan dalam bahasa Inggris, never again, tidak pernah akan membuat air bah dan untuk menghancurkan manusia. Nah, ini menarik. Tetapi kita sering melihat bahwa janji Allah kepada Nuh ini hanya hubungan antara manusia, Allah dan manusia. Janji ini ditujukan kepada Allah dan manusia. Tapi kalau saudara membaca dengan teliti, bahwa janji Allah ini bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada Nuh. Tapi kalau saudara membaca ayat yang ke-9, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Artinya ini manusia. Sesungguhnya, ayat yang 9, aku akan mengadakan perjanjianku dengan kamu, dengan keturunanmu, dengan manusia, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Siapa? Burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Saudara perhatikan, janji Allah kepada siapa? Bukan hanya kepada manusia, tetapi janji Allah juga kepada seluruh makhluk ciptaan. Di sini menarik. Apa artinya ini bagi kita? Kenapa Tuhan tidak berpikir tentang ya udah buat janji kepada manusia saja? Kenapa harus kepada alam semesta, kepada binatang-binatang? Saudara, Allah menghendaki kesatuan manusia dan alam semesta. Allah menghendaki manusia dan alam semesta ini menjadi satu keseluruhan, seutuhnya, satu ciptaan. Oleh sebab itu manusia jangan merasa bahwa saya menjadi penghuni tunggal di bumi ini. Saya menjadi penghuni tunggal dan oleh sebab itu saya menjadi berkuasa atas bumi ini. Tidak bisa. Karena di sekitar kita ada ciptaan lain di mana Allah juga membuat perjanjiannya dengan
alam semesta. Jadi ini menarik. Semua makhluk ciptaan yang hidup di bumi ini terkait dan tergantung satu dengan yang lainnya. Mungkin kita selama ini hanya berpikir bahwa pelangi itu hanya bicara tentang janji Allah kepada manusia. Tapi cobalah sekarang mulai berpikir bahwa firman Tuhan mengatakan tidak. Itu janji Allah juga kepada seluruh ciptaan semesta ini. Saudara-saudara, dengan demikian, kalau kita merusak hutan, apa yang terjadi? Merusak semesta, maka kita merusak perjanjian dengan Allah. Kalau kita melenyapkan satu bagian dari makhluk ciptaan, mengambil apa misalnya sekarang kan lagi kelompok-kelompok apa ini yang penyayang binatang dan sebagainya itu berusaha keras untuk manusia tidak banyak menggunakan bahan-bahan tertentu dari binatang, misalnya apa itu minyak, mengambil sirip ikan paus, kemudian mengambil bulu-bulu binatang dan sebagainya, dan kemudian binatang itu punah. Saudara, itu sama dengan kita merusak perjanjian dengan Allah. Ketika kita menghancurkan bumi dengan asap pabrik dan asap kendaraan yang begitu polutif, yang begitu mengandung polusi, itu dan merusak ozon, itu sama artinya dengan kita merusak perjanjian kita dengan Allah. Saudara, ini tidak sederhana sebuah cerita, tetapi ini mengandung konsekuensi yang kita sebut dengan teologi of ekologi. Gereja dan ekologi. Mengapa? Karena gereja selama ini jarang sekali bicara tentang ekologi. Kita jarang sekali bicara tentang bagaimana kita melihat alam semesta kita. Dan ini penting. Mengapa demikian? Karena akibatnya yang terjadi kerusakan dari alam semesta ini yang bukan disebabkan oleh Allah, tetapi oleh ulah manusia. Mungkin saudara bertanya, bagaimana Pak Pendeta ayat ini kalau dihubungkan dengan tsunami yang di Aceh? Apakah Allah tidak melihat ada busur, ada pelangi yang merupakan tanda? Apakah Allah tidak melihat ada pelangi yang selama ini selalu ada? Apakah tsunami yang terjadi di Jepang, bencana alam, kebanjiran dan sebagainya yang terjadi di mana-mana, apakah Allah tidak melihat ada busur itu? Saudara, jangan tanya kepada Allah. Saudara harus tanya kepada dirimu, diri saya, dan diri kita semua. Jangan-jangan kita yang merusak perjanjian kekal dari Allah terhadap pesan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, bagaimana dengan bumi kita saat ini? Mungkin saudara pikir itu zaman dulu. Kemarin saya mau potong rambut, jadi saya sudah potong rambut ini. Karena kemarin Ibu Lili potong rambut dulu, saya bilang, wah saya kalah cepat sama Bu Lili ya. Jadi harus potong rambut. Saya lihat di luar matahari terang ya. Kemudian saya santai karena cuma jalan ke Grand Mart itu, saya jalan kaki, santai enak, suasananya ada matahari. Kemudian saya potong rambut, hanya dalam waktu 30 menit. Ketika saya keluar, ternyata apa yang terjadi? Wah, waktu jalan saya sudah mulai beku. Dingin sekali, angin sangat angin kencang dan dingin. Itulah sebabnya Pak Henry bilang kemarin di Marturia, ini pendatang baru, pemain baru katanya. Belum tahu suasana Amerika katanya ya. Ya benar, karena saya pikir, wah terang kan? Tetapi hanya dalam waktu 30 menit. Kemudian saya sudah kedinginan dan mau beku di jalan itu waktu mau pulang. Karena salah kostum. Iya, salah kostum. Jadi rupanya harus terus bersiap-siap. Itulah sebabnya dikatakan, wah ini pemain baru ini di Amerika ini ya. Jadi pemain datang aja pergi tiba-tiba pulang udah kedinginan dan gak siap dengan alam, ternyata berubah suasananya. Tapi kita mau pastikan itu dengan satu kesaksian melalui video ini. Karena video ini mengingatkan kita bagaimana perjanjian Tuhan itu bukan lagi kerusakan alam ini ternyata bukan karena Allah melalaikan janjinya.
Mungkin saudara sudah banyak melihat video-video seperti ini. Tapi baiklah kita melihat sekali lagi betapa hal-hal yang demikian harusnya menggugah hati kita, bahwa gereja harus bicara tentang ekologi, tentang kesemestaan. Bisa kuatkan sedikit, Pak? We pollute the air. We emit banyak waste. Lethal fuel emissions from our vehicles. And what are the consequences? Our glaciers are melting. Our cities are flooded. The climate is changing. Our lakes are drying up. Our ocean's temperatures are rising. Hurricanes are intensifying. Rainfall is increasing. Record-setting heat temperatures are at a dangerous high. Global warming is upsetting the balance of nature. Many species are facing the threat of extinction. If we continue to live this way, more catastrophic events will occur. Our glaciers are melting fast, and when they're gone, so will many of our coastal cities, as they will be underwater as the world's ocean levels will increase. So what are we going to do about this? We need to make a change, and quickly. Always remember to recycle and reuse. Consider alternative energy methods. Save power and conserve your household energy. Reduce your litter. Reusable bags save thousands of plastic bags from ending up in landfills per year. Use more environmentally friendly cleaning products around your home. Use low or zero emission vehicles to get you where you need to go. Consider using public transportation more often, or try carpooling. Remember, we only have one planet, and it's depending on you to make a difference. Show this video to as many people as you can to get the message across. Consider us your online global warming news resource. Ini bumi kapan ini? Ini bumi saat ini. Saya tidak tahu ini menjadi tugas siapa kalau melihat video itu. Tapi kita tahu bahwa ini menjadi tugas kita semua. Paling tidak hal yang sederhana. Saya selalu perhatikan bahwa kita selalu cok itu habis pakai apa ini? HP, kemudian charge, kemudian saya lihat setelah cabut, saya lihat berhari-hari masih begitu saja, terus begitu saja. Kita tidak pikir bahwa itu persoalan, tapi tahukah saudara beberapa energi yang sudah dihabiskan untuk itu? Kelihatan sederhana, tapi kita bisa mulai membantu bumi ini dengan cara yang paling sederhana itu. Setelah habis cok HP, cabutlah. Berapa plastik yang kita gunakan selama kita ada di Amerika ini? Saya kalau makan, mungkin yang lain pasti begitu juga. Jadi kalau makan saya selalu ambil piring yang piring kaca itu. Ya sudah habis makan saya saya cuci lagi, taruh begitu. Tapi berapa banyak orang di Amerika ini yang selalu makan dengan piring? Banyak sekali kita menghabiskan plastik untuk itu. Paling tidak, mungkin saudara bilang dari komisi fellowship, nanti kita harus bawa piring wah ini repot lagi nih saya bilang. Paling tidak, fellowship mengingatkan kita kalau di rumah makan lah pakai piring itu. Jangan karena dunia sudah sangat modern, sudah makan terus buang lagi. Semuanya buang, buang langsung buang. Plastik banyak sekali. Saudara, saya kira kita harus mulai dengan memahami gereja dan ekologi. Ini penting. Paling tidak dari mulai dengan anak-anak kita mengajarkan hal-hal yang sederhana seperti tadi, cok itu jangan dihabiskan. Plastik sekarang di Amerika kalau mau beli
beli mau belanja, kasirnya tanya pakai plastik apa enggak gitu, pakai apa namanya? Paling tidak saudara bisa bawa bag itu dari rumah untuk dipakai 3 bulan, ya, dipakai 1 bulan. Tidak harus selalu ada bag yang dari market itu. Itu saya kira salah satu cara saja. Tapi mulailah hari ini untuk berpikir bahwa janji Allah itu bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada semesta. Oleh sebab itu tanggung jawab gereja, tanggung jawab saya sebagai pribadi, sebagai gereja yang hidup, pribadi yang hidup, untuk bicara juga tentang kesemestaan ini, untuk melihat alam ini dengan baik. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita secara pribadi? Saya kalau tadi itu bicara tentang gereja dan ekologi, saya sangat dipengaruhi dengan pemahaman kultural, teologi kultur, teologi kontekstualisasi yang ada di Bali. Buana Alit dan Buana Agung. Buana Agung itu adalah semesta. Buana Alit itu adalah diri kita. Saya mau melihat ini untuk membaca, meneropong teks ini dalam konteks kita hari ini. Kita perlu melihat dalam suasana masa-masa prapaskah ini. Kita perlu melihat buana alit kita. Kita perlu melihat diri kita sebagai bumi kecil, yaitu hati kita. Apakah buana alit kita, bumi kecil kita itu saat ini sedang mengalami kerusakan? Apakah buana alit kita saat ini sedang mengalami kesedihan? Apakah buana alit kita saat ini sedang mengalami kehancuran dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan berelasi? Apakah buana alit kita, apakah hati kecil kita, apakah pribadi kita saat ini sedang mengalami kesesakan dan kepahitan hati dan seterusnya? Dalam masa-masa sengsara Tuhan ini, minggu-minggu sengsara Tuhan ini, baiklah kita merenungkan itu. Karena apa? Lihatlah pelangi itu. Karena ketika kita melihat pelangi bersama-sama dengan Tuhan, kita tahu ada sebuah pembaharuan dalam kehidupan kita. Ibu Joyce tadi dalam firman dengan anak-anak itu menarik sekali. Menarik persoalan perjanjian lama itu kepada Kristus. Pelangi dalam tanda petik seperti gambaran akan Kristus. Ketika kita melihat Kristus dalam hidup kita di dalam masa-masa sengsara ini yang berkorban bagi kita, ketika kita melihat Kristus sebagai pelangi kasih yang telah menyelamatkan kita, maka kita berharap bahwa buana alit kita, hati kita diperbaharui setiap saat dan setiap waktu. Saudara perhatikan, dari buana agung kita sampai kepada buana alit yang adalah diri kita sendiri. Mari kita hari ini memasuki masa sengsara ini dengan merenungkan arti kehidupan kita, panggilan kita sebagai orang percaya, dengan melihat buana alit pribadi kita, hati kita, dan sambil melihat pelangi kasih yang Tuhan beri. Dan ini akan membawa kita pada satu penghayatan yang pasti bahwa kita diselamatkan di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita menjadi gereja yang belajar tentang ekologi, tetapi juga menjadi gereja yang betul-betul menghayati panggilannya sebagai buana alit, bumi kecil dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat memasuki masa-masa prapaskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.